Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di kelas praktikum struktur data ya. Ini mungkin bisa untuk video yang akan saya buat ini bisa dipakai untuk anak-anak kelas reguler sore dan juga mungkin untuk kelas 2022. Ya, kebetulan saya minta maaf tadi pagi eh, terlihat buru-buru dikarenakan memang ada agenda lain itu yang harus saya hadiri yang tidak bisa diundur atau tidak bisa diganti jadwalnya. Oleh karena itu, mungkin apabila tadi pagi saya kurang dan mungkin mau sambil lihat-lihat lagi, bisa nanti cek lanjutin aja nonton videonya ya. Di sini kita masuk ke praktikum struktur data. Ini sebenarnya kan ngelanjutin dari algoritma pemrograman. Kita bakal pakai bahasa C gitu. Di sini tuh untuk langsung aja kita langsung masuk ke modulnya kali ya. Untuk modulnya ini share screen ya. Nah, guys, kita buka dulu modulnya. Di sini eh, kita ada namanya yang modul pertama judulnya perkenalan ADT atau Abstract Data Type. Abstract 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 data type ini eh, untuk sekumpulan primitif primitif tuh operasi. Jadi nanti tipenya tuh seperti yang kita udah belajar kan kalau di algoritma pemrograman. Oh ya, kalau memang sebelumnya kita ada yang belajar pakai Python, algoritma pemrogramannya mungkin bisa lagi menyesuaikan lagi untuk pakai bahasa C. Jadi di sini eh, seperti pada program-program sebelumnya, kita kan udah pernah bikin misalnya eh, program program untuk mencari luas segitiga. Itu kan biasanya kita dalam satu file. Nah, untuk abstract data type di sini tuh lebih ke kita tuh kayak memisah-misah antara headernya, terus eh, ini apa file yang bakal menjadi isi-isi dari setiap metodenya dan juga ini apa namanya yang bakal jadi main metodenya atau jadi drivernya. Untuk pengertian dari ADT ini ya seperti yang sudah tertulis, definisi type dan sekumpulan primitif atau operasi terhadap type tersebut. Selain itu, dalam sebuah ADT yang lengkap disertakan juga definisi invarian dari type dan operasi yang berlaku bagi type tersebut. ADT merupakan definisi statik. Definisi type dari sebuah ADT dapat mengandung sebuah definisi ADT lain. Jadi di dalamnya juga ada konstruktor, ada selektor. Untuk selektor itu ada get, maksudnya get, terus pengubahan nilai to set. Jadi nanti kita tuh misalnya ada eh, metode masukkan nilai gitu, atau metode poin atau metode jam. Nanti create jam dan terus nanti set jam. Nah, set jam itu bakal jadi pengubah nilai atau setternya. Dan untuk getternya tuh lebih ke kayak misalnya cetak jam atau cetak poin. Nah, itu bakal jadi getternya. Terus pasti tentu bakal ada baca tulis dan ada operator relasional lalu juga ada aritmatika terhadap type. Aritmatikanya mungkin kan kayak misalnya kita ada jam itu ada pertambahan jam atau enggak kayak misalnya eh, kan nanti misalnya kalau si detik udah sampai ke 60 menit bakal jadi satu itu. Nanti bakal ada pertambahan juga di situnya. Mungkin langsung aja kita ke bagian implementasi ya. Untuk implementasi di sini eh, kita bakal mencobanya eh, menggunakan pembelajaran ADT jam atau ADT time lah. Di sini kita mungkin bisa langsung ke bagian codingannya aja langsung supaya lebih enak ngelihatnya. Di sini pertama kita bikin boolean.h atau file boolean header. Kenapa kita harus bikin ini? Karena pada dasarnya di bahasa C ini nggak ada tipe data boolean gitu. Jadi
supaya memudahkan kita saat melakukan pemrograman ini, yang lebih baik kita bikin aja dulu boolean data ini supaya kalau nanti ada sewaktu-waktu kita membutuhkan tipe data boolean, kita bisa menggunakan ini. Untuk selanjutnya kita di sini ada, bentar. Nah, kita bikin header jam dot hanya dulu. Jam dot h ini cuman sekedar yang jadi konstruktornya, atau tapi konstruktornya kosong gitu loh, belum ada belum ada isinya. Jadi kita kayak bikin sebuah metode tapi baru pendeklarasian metodenya aja, belum ada isinya, namanya, belum ada badannya gitu. Jadi cuman kosongan aja. Kalau kita biasanya kan kalau di algoritma pemrograman yang biasa yang pakai bahasa C atau C++ kemarin, biasanya yang kosongan ini di atasnya main driver kan. Nanti untuk isinya biasanya ditaruhnya di bawah main drivernya. Nah, ini sekarang kita pisahin nih untuk bagian header ini kita masukin ke satu file gitu. Untuk di jam.h ini kita eh, di sini tentunya pakai panggil boolean.h ini supaya kenapa? Supaya pas tadi seperti yang sudah kayak saya bilang, boolean untuk memanggil tipe data boolean gitu. Nah, terus di sini kita bikin tipe data bentukan, type def, struct gitu. Nah, di sini tuh untuk tipe data bentukannya kita namai dengan jam. Di dalam tipe data bentukan jam ini ada hour, minutes, sama second menggunakan tipe data integer. Kenapa pakainya integer? Ya karena pada dasarnya jam itu kan nggak mungkin bentuknya float atau koma-koma, pasti bulat gitu angkanya. Untuk selanjutnya kita di sini ada deklarasi create jam gitu. Kan pasti kita untuk membuat sebuah jam kita harus bikin dulu jamnya. Kita bikin dulu awalan jam itu kayak gimana. Di sini ada initial state, final state. Sebenarnya sih untuk tadi di modulnya ini udah jelas sama persis yang sama yang ada di sini. Cuman ini supaya tampilannya lebih enak aja dilihatnya. Terus eh, kita bikin get hour, atau ini mengirimkan komponen hour dari J, dari jam itu kan J-nya tadi ini di parameternya pakai jam. Oh ya, untuk create jam ini kenapa seperti di semester kemarin ya, kalau memang waktu itu sama saya, di sini ada pointer. Pointer itu maksudnya variabel tersebut atau yang kita jadikan tempat wadah itu bisa untuk menjadi masukan sekaligus keluaran. Kalau kita cuma nggak pakai bintang atau nggak pakai pointer, ini cuma bisa melakukan keluaran saja atau masukan saja. Kayak kayak misalnya get hour ini kan untuk mengirimkan komponen jamnya ini kan, dia cuma mengirimkan doang, tapi dia nggak ada pemasukan, nggak ada setnya. Terus di sini kita ada get minute, get second sama, terus ada set hour, jam pakai pointer jamnya. Di sini initial state sama final state-nya juga udah jelas. J terdefinisi dengan nilai yang sembarang, mengubah nilai komponen hour dari J dengan hour sama dengan new hour. Lalu untuk minutes juga sama, dan second-nya juga sama, bentuk selektornya seperti itu. Untuk destruktor kita tidak perlu. Lalu di sini ada baca tulis, read jam atau pembacaan. Nah, di sini tuh nanti kita kalau nggak salah ya, saya belum lihat lagi di bagian C-nya. Kalau nggak salah ini tuh untuk masukan. Jadi kita nanti dipanggil ke dalam main method atau main drivernya itu, ini yang bakal jadi kita inputkan nilai jam itu berapa. Terus di sini kenapa dia maksudnya pakai pointer? Karena kan nanti kan kita masukkan
dia juga bakal memberikan keluaran atau memberikan hasil yang bakal nanti dipakai-pakai sama metode yang lain, baik itu function ataupun prosedur gitu. Di sini ada perinjam. Sebenarnya biasanya kan kemarin-kemarin kan pakainya cetak jam atau cetak data. Ini sini pakai perinjam, ini menampilkan jam yaitu variabel J ke layar dengan format jam, menit, second. Lalu untuk di sini ada boolean is J valid. Jadi di sini tuh fungsi pengecekan nilai komponen jam yang valid mengirimkan true jika HMS dapat membentuk J yang valid. Sebaliknya mengirimkan false jika komponen HMS itu tidak dapat membentuk J yang valid. Sementara ini nggak usah dulu bingung, mungkin bakal bingung, cuma nanti kan bakal ada isiannya gitu. Di sini ada operator relasional juga. JIK itu maksudnya mengirimkan true jika J1 sama dengan J2, false jika tidak, artinya mengirimkan true jika semua elemen jam bernilai sama. Nanti di sini tuh bakal ada beberapa logika yang bakal kita implementasikan atau realisasi prototipenya ada di jam.c ini. Di sini reset jam, yaitu mengubah nilai semua hour, minute, sama second yang ada di bagian tipe bentukan tadi yang udah kita buat, bakal di set lagi menjadi nol semuanya. Terus untuk next detik, menambahkan nilai 1 detik pada jam itu. Jadi nanti eh, supaya dibuat ada pertambahan detik, lalu di sini menambahkan nilai n detik pada jam dan mengirimkan nilai jam yang baru. Nanti kita bakal lihat lagi juga di bagian realisasi. Nah, sekarang kita ke realisasi. Seperti yang udah saya bilang, untuk realisasi ini atau eh, isian dari header atau kerangka yang sudah kita buat, kan ini kan bentuknya masih abstrak nih. Maksudnya abstrak tuh, jadi kita tuh baru membuat secara garis besarnya aja, tapi belum secara mendetail. Untuk selanjutnya di sini ada jam jam.c ini sebagai realisasi prototipenya. Nah, di sini pertama ada create jam. Untuk parameternya sama seperti yang ada pada header tadi, parameternya disamakan, dan di sini kita bakal ngeset eh, yang ada di apa? Yang ada di tipe bentukan ini. Jadi tipe bentukan ini kita bakal set datanya dari sini HHMMSS. Untuk HHMMSS ini mungkin kalau nggak salah di bawah itu eh, berdasarkan inputan yang dimasukkan oleh user atau testernya. Di sini untuk get hour jamnya, ya seperti yang tadi saya bilang, dia cuma mengirimkan, berarti dia bakal cuma nge-return doang. Nge-return dia titik hour. Jadi nanti dia manggil hour yang ada di tipe bentukan yang sudah kita buat untuk dikeluarkan. Lalu eh, ini untuk second dan minute juga sama. Untuk set hour juga. Nanti kan ini kan hour masih kosong misalnya ya. Hour masih kosong, kita bakal isi sama new hour sama yang nanti bakal diinputkan. Ini setternya. Lalu di sini juga ada set minute sama konsepnya sama kayak set hour, begitupun dengan set second. Untuk read jam seperti yang tadi saya sudah bilang, di read jam ini ya di read jam ini bakal ada masukan yang dilakukan oleh user atau pengguna lah. Jadi nanti di sini kita bakal bakal deklarasiin dulu integer HHMSSS ini, dan eh, untuk algoritmanya kita melakukan perulangan eh, repeat until atau do while, di mana konsep do while ini bakal membaca dulu min, minimal 1 kali pembacaan walaupun syaratnya tidak terpenuhi. Untuk syaratnya tidak terpenuhi itu maksudnya apa di sini? HH itu kalau tidak terpenuhi ya syaratnya itu harus nggak boleh kurang dari 0 jamnya tuh lebih dari 23.
kan kita tahu jam itu kan mulainya nanti dari 1, 2, 3 sampai 23. Untuk 23.59 nanti kan dia langsung jadi jam 1 ya kalau nggak salah. 00.01 gitu. Nanti untuk MM-nya tuh eh dia kalau kurang dari 0, jadi maksudnya tuh di sini tuh salah tadi maaf saya bilang. Dia bakal bakal salah kalau kita masukin jamnya 0 ataupun masukin jamnya lebih dari 23. Terus dia bakal salah juga kalau masukin M-nya 0 dan lebih dari sama dengan 59. Kenapa di sini pakai sama dengan? Karena untuk menit 59 bakal masih ada, tapi untuk selanjutnya kan nggak ada jam 2.60. Adanya juga jam 2.59 bakal langsung jadi 3.0. Begitupun dengan second. Lalu di sini kita bakal ada masukkan jam, dimasukkan ke dalam HH. Masukkan menit, masukkan detik, SS. Nah, ini nanti kita panggil di main drivernya. Untuk print jam ya kita tinggal memanggil yang ada di tipe bentukan. Ini kan semua nanti bakal masuk ke tipe bentukan kan. Oke, bentar. Nah, di sini is dia valid atau integer H, integer M ini parameternya HMS disamakan sama yang ada di header. Nanti di sini ada kondisional atau di bagian algoritmanya ada kondisional di mana H itu lebih dari sama dengan 0. Jadi boleh dia 0 juga ya. Jam itu kan ini kan kurang dari 0 kan, berarti 0 juga boleh gitu. Kenapa 0 boleh? Karena ada jam 00, jam 00.01 gitu. Untuk ini ini sebuah algoritma untuk eh, bukan algoritma, logika jam itu seperti apa gitu. Di sini bakal nge-returnkan true kalau emang benar sama dan bakal false apabila kondisional ini tidak terpenuhi. Begitu. Terus lalu di sini ada pengecekan J1 dan J2. Berarti nanti kita di sini bakal ada memasukkan 2 jam. Bentar, J1, J2. Berarti bakal ada 2 jam yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Nanti emang kalau emang sama semua, dia bakal true antara jam yang ke-1 sama jam kedua. Dan apabila tidak sama, bakal false. Dia juga nanti di sini bakal, oh, jadi nanti ini untuk ekivalennya, apa sih ekuivalennya kalau sama tuh? Kalau LT itu kayaknya less time, dan ini G apa ya? Saya kurang tahu, cuman JLT ini untuk yang kurang dari dan JGT ini untuk yang lebih dari gitu. Antara perbandingan ini untuk jam yang ke-1 sama jam kedua. Mungkin nanti kita bakal memasukkan 2 kali jam. Di sini reset jam yang seperti yang udah saya bilang, yang reset cuman ngerubah datanya semuanya jadi 0 lagi gitu. Untuk jam next detik, di sini kita next detiknya ada kamusnya jam. Terus ini tipenya pakai tipe datanya pakai tipe bentukan, variabelnya jam baru. Jam baru ini nanti sama dengan J yang ada di parameter jam baru titik second sama dengan jam baru titik second plus 1. Jadi nanti kalau kita panggil ini dia bakal menambahkan 1 detik di 1 detik di jam yang kita udah bikin. Misalnya kita bikin jam 1.10.01. Berarti nanti kalau kita panggil ini jadi 1.10.02 gitu. Tapi kita nggak bisa segampang itu untuk menambahkan detik. Karena kenapa? Bagaimana kondisinya apabila si detiknya itu pas lagi ditambahin jadi harus jadi menit. Kan nggak mungkin ada jam 60, detik 60, tapi adanya 59 terus jadi 0. Nah, itu kita harus bikin algoritmanya. Itu juga nggak cuman harus dari detik ke menitnya. Karena kan dari 59 detik bakal 1 menit. Tapi gimana kondisinya kalau udah 59 menit, 59 detik? Artinya dia nambah 1, dia bakal
jadi nambah 1 menit kan, 59 menitan jadi 1 jam kan, itu harus ditambahin juga. Maka dari itu di sini jam baru titik second lebih dari 59, jam barunya si jamnya itu kan tadi bakal jadi 0 dan tapi jadi menitan jadi 1. Oleh karena itu jam baru titik menitnya diisi sama +1. Logikanya seperti yang tadi saya udah bilang, untuk jam baru titik menit lebih dari 59 tadi yang udah saya bilang, gimana kondisinya kalau udah 59 menit dan 59 detik, itu harus dibikin juga. Dan gimana kondisinya kalau udah 23 jam 59 menit 59 detik, di saat ditambah 1 detik otomatis semuanya bakal berubah. Oleh karena itu eh di sini jam baru kalau lebih dari 59 menit, jam baru titik menitnya lebih dari 59 menit, menitnya dirubah jadi 0, lalu jam bakal ditambah 1. Tapi kalau jam udah lebih besar dari 23, artinya bakal ke 24, dia jamnya itu bakal dirubah jadi 0 karena udah selesai ke 0 doang. Nanti kan dari 0 bakal berubah lagi jadi 1. Itu pertambahannya seperti biasa aja gitu, seperti yang di atas-atasnya. Ini kan kondisional, berarti kan ada kalanya dia tidak terpenuhi, di mana contohnya misalnya dua puluh tiga eh, jam 23 49 menit 40 detik, itu kan pas ditambah 1 detik, cuman yang kerubah cuman detiknya doang, itu menit dan jam tidak berubah. Oleh karena itu kita bikin logika seperti ini dan return jam baru gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Eh, Aman berarti ya. Di sini next and detik, maksudnya eh, eh, and detik tuh jadi kita bukan cuma tambah 1 tapi menambahkan detiknya sesuai yang kita inginkan atau user eh, masukkan. Karena kan tadi mah otomatis tambah 1, ini kita ada parameternya ada 2, artinya apa? Ini bakal ada jadi masukan dari si user atau penggunanya nanti yang akan mengeksekusi program ini. Untuk namanya untuk logikanya kita bisa menggunakan lagi dari program dari metode jam next detik atau function jam next detik. Di sini kita lihat jam baru sama kayak tadi, y if n lebih dari 0 dan n kurang dari sama dengan 86.400, bentar kalau nggak salah, takut aja. Nah, ini kalkulator. Hmm, maaf lama. 60 menit, 60 dikali 60 3.600 dikali 23 apa? Apa 24 ya? Bentar, kita kembalinya gimana nih? 3.600 dikali 24 coba. Oh iya, ini untuk logika 86.400-nya ini diambil dari jumlah detik dari 1 hari gitu. Jadi nanti if n lebih besar dari 0 dan lebih dari 1 hari, ya otomatis jamnya bakal baru lagi gitu. Eh, itu kan ininya apa namanya, eh, logikanya kalau emang dia ada di antara 1 hari, kalau dia nambahin 1 hari ya otomatis nanti dia bakal ngerubah jamnya doang kan, untuk detik menitnya bakal sama, tapi untuk yang lainnya kita bakal next detik ini dimasukin. Nanti eh, kita menggunakan logika yang ini pokoknya. Untuk durasi di sini, bentar. Oh, ini untuk eh, menghitung selisih dari 2 jam dalam bentuk detik, lalu mengirimkan jam akhir dikurangi jam awal dalam detik-detik. Jadi kan nanti kan kita ada 2 nih, ada 2 jam, ada eh,
yang kita masukin. Nah, nanti detik awalnya jam to detik kita converse dari jam menjadi detik, lalu ini juga sama untuk yang akhirnya result detik awal dikurangi detik akhir hasil. Jika resultnya kurang dari 0, resultnya bakal dikali min 1. Ini eh, hari ini kita lewat dulu. Eh, Kenapa dikali min 1? Oh, karena pada intinya kan jam nggak mungkin minus ya. Kita kan tahu kalau udah eh, jam terus jarak atau panjang itu kan nggak bakal mungkin minus. Oleh karena itu apabila minus dia bakal dikali min 1 supaya hasilnya jadi plus lagi. Karena kan hasil dari pengurangan itu ada kemungkinan bakal minus gitu. Dan di sini bakal mereturnkan resultnya itu mereturnkan result. Terus di sini ya converse jam to detik aja. Yang tadi kita pakai di sini jam to detik, mana tadi jam to detik ini tuh kita pakai dari sini. Nah, ini merubah. Jadi kan dalam 1 jam tuh 3.600 detik, dalam 1 menit itu ada 60 detik. Ya kalau detik ke detik ya tetap aja satu gitu. Nanti kita returnkan detik. Makanya di sini kita masuk ininya parameter JAW-nya ini bakal mengikuti kondisi jam yang ada. Oke, kita bakal langsung ke main method atau main driver. Di sini kita bentuknya eh ini ya apa menggunakan prototip-prototip yang sudah kita buat gitu. Ini tuh bentuk menjalankannya lah. Di sini kita ada jam J1, J2, J3, J4. Ini kita butuhkan buat apa? Ini kan eh kenapa ini si tipe bentukan yang bisa kita pakai di sini? Karena di sini ada pemanggilan jam.h. Lalu kenapa si file-file ini kayak metode-metode ini bisa berjalan dengan baik karena dia memanggil jam.c. Karena kalau kita manggil jam.h doang, ada bukan ada kemungkinan read ini mungkin bukan mungkin sih, tapi malah nggak ada perubahan apapun karena emang belum ada isinya gitu. Di sini kita bikin 2 kamus aja, tipe bentukannya sama ada tipe data integer dengan variabel tambahan detik. Ini untuk tadi yang next and detik itu. Ini sistem color untuk sebenarnya bisa dihiraukan. Kita mulai dari read jam dan J1. Maksudnya tuh kita bikin sebuah jam dengan menggunakan variabel J1 dan di sini dan tuh karena tadi dia bentuknya pointer si jamnya itu. Oleh karena itu di sini kita print f nilai J1 sama dengan print f print jam J1. Oke. Terus di sini nanti eh print total detik dari si J1. Untuk read jam kan tadi kan dia ada memanggil ya. Bukan mengisikan kan read jam tuh. Read jam, read jam, read jam. Read jam kan dia bakal ngisi nih. Nah, saat diisi ini kita pakai di sini. Pas kita read jam ini kita bakal masukin data nih. Nanti nilai J1 ini maksudnya kita keluarin lagi gitu. Keluarin lagi J1-nya pakai ini kita print F kan kembali atau kita cetak kembali. Nah, nanti di sini untuk melihat total detiknya ada berapa sih dari si J1 ini kita bisa pakai jam to detik. Untuk selanjutnya J2 sama dengan next detik J1. Artinya apa? Si J2 ini diisi sama J1 tapi udah ditambahin 1 detik gitu. Misalnya tadi J1-nya ada 12.01.01, jadi untuk J2-nya 12.01.02. Terus untuk selanjutnya ini kayak tadi ada print untuk melihat nilai J2-nya. Nanti kita akan demokan juga. Terus di sini ada print F masukkan nilai n detik 0 sampai 59 untuk menggunakan next n detik. Jadi nanti next J3 kita masukkan dengan next n detik
Di sini tuh J1 di parameternya J1 plus tambahan detik. Karena kenapa? Untuk next and detik kan tadi seperti yang kita ketahui, dia ada dua parameter. Karena untuk N ini untuk melihat berapa sih tambahan detik yang bakal dimasukinnya tuh gitu. Oke, sampai sini aman. eh Udah, terus J4 dibikin sama dengan J1. Kenapa harus saya bikin kayak gini? Ini untuk menggunakan atau eh, ngecek aja gitu. Operator Boolean yang di sini tuh berjalan dengan baik atau tidak gitu. Jadi sengaja dibikin. Karena kan kalau nggak dibikin yang ini, semuanya bakal beda kan. Ini udah tambah satu, terus ini ditambah detiknya doang. Itu kan ngaruh karena di sini diceknya jamnya, menitnya dan juga detiknya. Nih, seperti yang sudah saya bilang, ngecek semuanya pakai pakai sintaks pakai conditional if else if gitu, if else. Eh, Mungkin dapat dilihat seperti ini. Saya kurang tahu kalau untuk eh, di sininya sama seperti saya atau tidak gitu. Oh, sama sih, sama. Udah semua, nanti kita pakai lagi yang durasi untuk selisih dan untuk yang reset kita coba juga untuk J4 dan di sini ada printf, print jam J4. Jadi nanti ngecek udah benar belum sih resetannya. Sekarang kita coba ya. Bentar, laptop saya lama ternyata. Nah, di sini kita masukkan jam, misalnya kita mau masukin jam 12 gitu. Untuk menitnya 12 juga, detiknya juga 12. Nah, untuk nilai J1-nya tuh, oh wait, J1 itu 12, 12, 12. Untuk detiknya tuh sekitar segini hasil penjumlahannya. Untuk nilai J2-nya, seperti yang tadi saya udah bilang, dia pakai next detik, artinya dia bakal ada perbedaan 1 detik. Terus di sini kita masukin aja nilainya, misalnya 1 detik aja. Enggak, 2 detik. Untuk J3-nya jadinya 14 kan di sini. Kenapa? Karena dia pakai next and detik. Dia nambahnya 2 detik kan dari J1. Untuk J4 ya otomatis bakal sama karena dibikin sama dengan J1. Di sini pengecekan operator relasional nilai J1 sama dengan J4. Selisih J1 dan J3 itu 2. Kenapa? Karena kan ini 12, 12, 12. Ini 12, 12, 14. Untuk nilai J4-nya ini hasil resetnya 0. Gitu. Sampai sini mungkin eh, bisa kita lanjut lagi ke modul. Di sini tugasnya ditulis ulang file di atas atau yang seperti yang tadi sudah saya demokan juga. Kenapa? Latihan ini tuh berfungsi untuk emang pertama bakal kayak ini apa sih kok banyak banget, tapi pas udah dicoba bakal mudah. Saya yakin rekan-rekan semua eh, pasti bisa mengerjakannya gitu. Terus di sini untuk di kelas yang mungkin bisa di saat baru download Dev C++ karena mungkin ada beberapa orang sebelumnya pakai Python, bisa download Dev C++ atau bisa pakai Visual Studio Code, mungkin nanti ditambahin extension aja. Terus untuk pembuatan filenya bisa Ctrl N aja, nanti namanya jangan lupa pas di save gitu. Pas di save-nya harus pertama disesuaikan, misalnya boolean.h ya tulisnya boolean.h gitu. Tapi di sini jangan lupa pakainya header.
Nah, gitu. Eh, langsung .h juga bisa sih sebenarnya. Langsung .h nggak usah dihiderin bisa. Begitu. Terus langsung lanjut lagi. Setelah udah bikin latihan satu, semua dari boolean.h, jam.h, jam.c, dan mjam, langsung di sini kemudian simpulkan oleh Anda apa yang Anda pelajari dari source code di atas gitu. Dari semuanya, pelajarin apa sih maksudnya dari ADT jam ini. Untuk latihan duanya bikin ADT poin. Sebenarnya sih kalau udah nulis semua persis gitu sama yang ADT jam ini, pas bikin ADT poin bakal lebih keinget lah, bakal lebih kebayang bakal bagaimananya. Di sini nanti ADT poin sendiri udah dibuatkan nih poin dot h-nya atau poin header-nya. Jadi udah tahu nih kita di dalamnya bakal ada apa aja. Pertama kayak di sini bakal ada, oh jangan lupa bikin boolean dot h-nya atau boolean dot h-nya mau pakai file yang sebelum udah pernah dibuat juga nggak apa-apa. Yang penting dalam satu folder. Untuk nggak dalam satu folder juga bisa, cuman cara pemanggilannya mungkin yang agak berbeda. Dan untuk di sini kan udah dikasih lihat nih tipe data bentukannya seperti ini. Jadi kita tinggal menggunakan kenapa tipe data bentukannya X dan Y isinya. Karena poin itu kan titik. Titik dari sebuah koordinat itu terdiri dari dua angka. Bukan dua angka, dari dua komponen. Itu komponen X dan komponen Y. Di mana kan poin itu dalam titik koordinat tuh dia ada di dalam diagram Kartesius gitu. Di mana X dan Y titiknya di mana aja, dan untuk eh, apa bagiannya mau itu di bagian satu 2 3 atau 4 itu bebas karena yang penting titik gitu. Di sini udah dikasih tahu bakal ada konstruktor atau bakal ada metode-metode apa aja sih di dalamnya. Di sini ada create point 2. Maksudnya di sini mungkin create point 2-nya tuh untuk membentuk poin yang kedua. Ini kan poin satu, ini poin 2 gitu. Kayaknya sih begitu. Selector point, get abscis, mirip-mirip lah sama kayak yang di atas. Cuman untuk isinya ya disesuaikan pakai algoritma atau logika pembuatan poin bagaimana. Poin itu kan misalnya eh, X itu boleh minus boleh plus. Jadi kita nggak perlu bikin logika tentang itu. Terus eh, kalau misalnya 00 juga boleh. Itu yang penting titik kan bisa di mana aja gitu ya. Tak terhingga gitu tempat titik tuh. Terus di sini set nilai komponen, destruktornya nggak usah. Di sini ada baca poin tentunya karena di sini saat baca poin itu penting karena untuk nanti kita mau masukin lewat mana sih si poin ini. Terus untuk cetak poin, eh di sini bakal cetak poinnya untuk ngecetak kayak tadi print jam gitu. Di sini ada beberapa boolean seperti yang udah tadi pada jam juga sama, karena kan tadi ada dua juga kan, poin satu, poin dua gitu. Terus ini untuk menentukan kelompok di mana P. Jadi nanti kan eh, is origin tuh menghasilkan true jika P berada pada titik origin, yaitu nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi titik pusatnya kan. Jadi kita tuh masih tahu ini sih P itu ada di mana sih sebenarnya. Kalau emang ada di situ, maka disebutnya dia is origin. Nanti pas dia udah dipanggil, berarti dia nanti hasilnya true gitu. Kan ini untuk logik algoritmanya kan tinggal bikin aja if x is if p titik point p titik x sama dengan 0, terus p titik y sama dengan 0, return true gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Untuk kelompok operasi-operasi lainnya juga ada. Kayak geser kan kita pingin ada geser-geser, terus jarak itu tadi kita bikin udah P, nanti kita lihat nih jarak P ini dengan titik pusat itu berapa sih. Nah, itu bisa dilihat.
Ini geser sumbu X, geser sumbu Y, seperti itu. Mungkin eh, saya nggak bakal ngasih lihat hasil booleannya. Untuk boolean pasti sama. Ini saya bikin boolean point aja. Terus untuk ini juga sama seperti yang udah ada di modul point point dot h-nya. Untuk point dot area-nya mungkin saya kasih lihat sampai sini aja, sampai ini deh, build absis dan sampai baca aja. Nah, dibaca ini cuman kan kita baca masukin sekilas aja ini ya, baca udah dimasukin. Sementara ini kan titik ke J ya, titik pertama itu input nilai X sama kan data ini tuh A tuh sementara sih sebenarnya. Dari A ini kan kita kan si X masukin ke A, Y masukkan ke B, masukin lagi ke eh, A ini masukin ke X, terus B ini masukin ke Y. Maksudnya kenapa di sini saya pakai RI? Di sini bakal ada lebih dari satu titik gitu. Nanti bakal dilihat. Mungkin sampai sini aja untuk demo di bagian baca poinnya. Mungkin kalau saya demokan seperti ini hasilnya. Jadi nanti di sini input data untuk titik ke satu, misalnya titik ke satunya 2, yang X-nya 3, terus ini 2, 4 misalnya. Nah, ini kan kita kan tadi bikin dua titik kan, poin P1 sama P2 untuk create-nya. Nah, di sini berikut adalah data yang Anda input. P1-nya 2,3, P2-nya 2,4. Ini untuk tampilan bebas, bagaimana yang penting dapat dimengerti lah sama rekan-rekan semua itu. Kalau untuk saya ya mungkin saya nanti bakal mencoba untuk mengerti. Cuman jangan sampai bikin saya nggak ngerti. Kayak misalnya gitu, eh 2,3 misalnya nggak pakai kurung gitu ya. 2,3 buat ngecek. Kan ini kan lagi ngebuktiin kalau metode print atau cetak datanya itu berhasil gitu. Jangan sampai nggak pakai 2,3 kurung ini. Jadi nanti tuh dibikin itu nggak ada enter, jadi 2,3 eh, 2,4 gitu kan, jadi ngegabung kayak agak susah gitu ini ngebuktiin bener apa enggaknya, takutnya kan ada kesalahan logika di kaliannya. Ternyata pembacaan itu dia malah 2 ke sini, y-nya 3 ke sini, jadi takutnya malah salah gitu. Jadi mendingan dipisahkan dengan sebuah tanda eh, kurung. Nilai P1 berbeda dengan P2 ya tentunya, kan ini 2,3, ini 2,4. P1 berada di kuadran 1. Ini pengecekannya tadi apabila X-nya 0, apabila X-nya positif dan Y-nya positif, dia pasti kuadran 1. Ini clue-nya ya. X positif, Y positif, kuadran 1. X negatif, Y positif, itu kuadran 2. X negatif, Y negatif, itu kuadran 3. X positif, Y negatif, itu kuadran 4. Terus jarak titik yang P1 dengan titik origin itu 3,606. Ini bentuknya float. Dan untuk hasil pergeseran ke sumbu X-nya, dia digeser eh, sumbu X dari ke sumbu X-nya jadi 2,0. Dan maksudnya kenapa jadi 2,0? Kan katanya digeser ke sumbu X. Kenapa yang berubah jadi Y-nya? Kita pergeserannya ke sumbu X, bukan nilai sumbu X-nya. Jadi kan ini kan 2,3 ya, asalnya tuh kita bikin namanya kan garis segini. Ini 2,3, ini 2,4 misalnya. Salah. 2,3, 2,4 di sini kan. Nah, dia di yang ini satu, ini 2. Dia digeser ke sumbu X ya, artinya kan dia bakal digeser sedikit demi sedikit ke bawah kan, supaya menuju sumbu X-nya. Sumbu X-nya sampai 0. Berarti artinya dia bakal jadi tetap 2 X-nya, 0 gitu. Kalau untuk yang hasil keduanya, dia bakal digeser ke sumbu Y. Ya udah, berarti ini tetap titik satu, astagfirullah, tetap titik satu di 2,3 juga, tapi yang berubahnya eh, jadi yang berubahnya X-nya karena supaya jadi menuju ke sumbu Y gitu.
Sampai sini eh, clear, clear. Oh, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Ini saya stop share dulu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman semua? Mungkin aman ya sampai sini. Ya udah, kita sudahi saja sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya juga di sini bukan maksud menggurui, tapi hanya sekedar menjadi fasilitator untuk menjadi pengawas atau membantu dosen dalam eh, kelas praktikum ini gitu. Mohon maaf sekali lagi untuk kelas tadi 2022 juga karena tadi pagi maaf karena ada agenda lain jadi harus buru-buru gitu. Nggak bisa benar-benar ngejelasin. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.